the romancing deserve second chances. I'll get to you somehow, 'cause I promise now, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengeksplor sejarah Museum Diorama. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan diri. Nama saya Syarifur Ahmad. Nama saya Khairul Anand Ramadan. Nama saya Agung Kurniawan Wilmar. Nama saya Reza Raditya Oktavian. Saya Christian Aditya. Nama saya Muhammad Al-Bakir. Baik, yang pertama di sini ada sebaran manusia purba di Indonesia. Fosil Homo erectus banyak ditemukan di Afrika Timur, Asia termasuk Indonesia dan Eropa. Ini menunjukkan bahwa Homo erectus mampu melakukan migrasi ke berbagai tempat di dunia ini. Sejak pertama kali muncul di Afrika 1,8 juta tahun yang lalu, Pulau Jawa menggunakan sampel sebaran geografis Homo erectus di bagian tenggara benua. Homo erectus menempati posisi penting dalam evolusi manusia karena kedudukannya sebagai sapiens. Homo erectus merupakan spesies pertama dari genus Homo yang ditemukan di luar Afrika yang dapat beradaptasi secara baik terhadap iklim Pleistosen dengan segala perubahan zaman es glasia dan zaman antar es interglasia. Meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Lanjut, di sini ada Adipati Raden Pata, lahir di Palembang tahun 1455, wafat sekitar 1518. Di sini ada Sri Baduka Maharaja, lahir di Pawali, Yais tahun 1401 Masehi, meninggal pada tahun 1482 pada umur 39 tahun. Lanjut, ini ada Buren Aro, lahir di Jawa Timur pada tahun 1182, wafat di Jawa Timur pada tahun 1247 atau 1227. Lanjut, di sini ada Sri Maharaja Balaputra Dewi Dewa, mahkota Wangsa Sailendra menjadi raja kerajaan Sriwijaya. Purnawarman adalah raja besar kerajaan Tarumanagara yang tertera pada beberapa prasasti pada abad 5, yang memerintah tahun 1317 sampai 356 Saka. Oke teman-teman, di sini ada perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada periode 1800 sampai 1830 di wilayah Nusantara terjadi berbagai perlawanan bersenjata, antara lain perlawanan rakyat Cirebon,
pada tahun 1905, 1818 ada perang Tondano di Sulawesi, perlawanan Patimura di Maluku, perang Paneri di Sumatera, dan perang Diponegoro di Pulau Jawa. Peperangan itu mengakibatkan kosongnya kas pemerintah Hindia Belanda, sehingga untuk menyehatkan kembali keuangannya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kultur stelsel yang diterjemahkan dengan istilah sistem tanam paksa yang digagaskan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Ada perang Aceh. Perlawanan rakyat Aceh kepada Belanda merupakan salah satu perlawanan bersenjata yang paling banyak menyita tenaga dan keuangan pemerintah Hindia Belanda. Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Semenjak Jepang menyerang Pearl Harbor tahun 1938, maka pada tahun itu pula Hindia Belanda. Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Semenjak Jepang menyerang Pearl Harbor pada tahun 1938, maka pada tahun itu pula Hindia Belanda terlibat secara langsung dalam peperangan besar di wilayah Asia Pasifik. Dengan cepat, tentara Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda karena mereka menyerbu dari berbagai arah. Tidak ada perlawanan dari tentara Hindia Belanda sampai akhirnya pada 8 Maret 1942 Jepang menerima kekalahan tanpa syarat pemerintah Hindia Belanda, dan sejak saat itu resmi menguasai wilayah Hindia Belanda. Oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh masa penjajahan Hindia Belanda hingga penjajahan Jepang. Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Mohatta, yang ketiga ada Djoko, yang keempat ada Sultan Syahrir, yang kelima ada Agus Salim, yang keenam ada Ki Hajar Dewantara, yang ketujuh ada Abdul Muiz, yang kedelapan ada Otto Iskandar Dinata, yang kesembilan ada Dewi Sartika, yang ke-10 ada Iwa Kusuma Sumantri, yang ke-11 ada Haji Juanda, yang ke-12 ada Haji Rosana Said, yang ke-13 ada Sutomo, yang ke-14 ada Wahidin Sudirohusodo, yang ke-15 ada Jipto Mangunkusumo, yang ke-16 ada Husni Tamrin, 17 ada Sultan Syarif Kasim, 18 ada Jilik Ribut, ada yang ke-19 ada Teguh Hamid Hamzah, 20 ada Teguhnya Arif, yang ke-21 ada Muhammad Yamin, ke-22 ada Frederick Basud, yang ke-23 ada Ratu Lami, ke-24 ada Frans Kaisievo, ke-25 ada Ahmad Dahlan, ke-26 ada Mas Mansur, ke-27 ada Wahid Hashim, ke-28 ada Maramis, ke-29 ada Ahmad Dahlan, dan yang ke-30 ada Kartini. Dan selanjutnya di sini ada saya di sini akan menyebutkan arsitektur Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Sini ada Candi Pelausan, ada Candi Cetho, ada Candi Ijo Jogja, ada Candi Pringapus, ada Candi Singosari, ada Candi Pawon, ada Benteng Rotterdam, ada Candi Sewu, ada Candi Cangkuang, ada Candi Kalasa. Yang kedua ada beberapa kerajaan Hindu Buddha. Yang pertama itu Kutai. Kutai ada beberapa penjelasan kerajaan Kutai, yaitu Akasiwa. Yang kedua ada Tarumanagara. Ada beberapa penjelasan prasasti Sunda, ada prasasti Hindu, ada prasasti Pasirawi, ada prasasti Islam. Sriwijaya
ini adalah semacam gambaran orang pada zaman dahulu, pada zaman purba. Bagaimana dengan dilihat hasil gambarnya sudah memahat batu dan ideal muka yang sama persis semua. Di sini ada berbagai jenis tengkorak manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada alat batu balitik kampak perimbas. Yang kedua Homo salus kandung adalah sejumlah tulang kepala yang sangat besar. Kedua Homo erectus sama. Yang ketiga Sphaerosaurus langgiran.